Pertama-tama, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namaste. Soti Hotu, Wedong Chien. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada program studi bahasa Inggris Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Nusantara, terutama ketuanya Pak Todo Sibuaya dan juga Bapak Rektor yang telah mengundang saya untuk berbagi pandangan tentang wacana dan kajian postkolonial. Saya merasa sangat tersanjung karena mendapat kehormatan ini dan kepercayaan juga, apalagi saya disandingkan dengan Ibu Asri Saraswati. Tapi mohon maaf, saya hanya tidak fasih berpantun, jadi pantunnya saya lewat. Kajian susastra dalam kerangka wacana dan teori postkolonial ini bagi saya bersifat sangat personal, karena keterlibatan saya di dalamnya beranjak dari motivasi yang sangat pribadi. Walaupun demikian, mudah-mudahan nanti sajian saya pagi ini masih dapat juga ada manfaatnya bagi hadirin sekalian yang tentunya harus mungkin dimodifikasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan mungkin perspektif postkolonial ini dapat dipertimbangkan ketika membaca teks sastra, atau yang teks non-sastra dalam bentuk fiksi, non-fiksi, puisi, drama, atau bentuk-bentuk lain yang dimungkinkan dengan ketersediaan teknologi digital, baik untuk kepentingan membaca sebagai kegiatan yang for fun, untuk personal entertainment, ataupun untuk kepentingan akademik dalam melakukan kritik sastra dan kajian sastra. Sebagian dari yang saya akan sampaikan ini saya bahas dalam beberapa tulisan saya sebelumnya, dan sajian saya pagi ini dibagi menjadi 4 bagian yang mencerminkan cara dan proses saya memandang urgensi kajian postkolonial. Saya akan memulai dengan cerita mengenai pandangan saya tentang kedudukan kajian sastra di Indonesia dan konteks wacana kesusastraan global, termasuk kemudian selanjutnya saya akan berfokus pada prefiks post dalam postkolonial, yang menurut beberapa penulis seperti Kwame Anthony Appiah dan Keith Fulcher dan Tony Day merujuk pada tindakan meneroka atau membuka lahan, dan demikian menentukan pendirian juga. Kemudian saya akan membicarakan cara prefiks post tersebut terkait dengan tindakan memosisikan dan mungkin juga mendisposisikan diri kita sebagai pembaca teks yang kita baca. Dan yang terakhir, saya akan berbicara tentang usulan untuk mempertimbangkan ulang cara kita membaca kesusastraan di Indonesia, baik itu sastra Indonesia maupun sastra dari tradisi lain yang kita baca yang kita berkesempatan membacanya di Indonesia, biasanya dalam bentuk terjemahan atau dalam bahasa aslinya. Nah, kepentingan saya untuk masuk ke dalam wacana postkolonial dimulai dari pertanyaan saya dulu di zaman purba 30 tahun yang lalu, waktu saya mulai kuliah di jenjang sarjana di bidang bahasa Inggris 36 tahun yang lalu, dan pertanyaannya adalah apa ada gunanya seorang Indonesia belajar bahasa Inggris, dan apakah memang orang Indonesia bisa jadi scholar dalam kajian bahasa Inggris sebagaimana mungkin orang Amerika atau orang Inggris atau orang Australia. Karena kita tahu juga banyak tulisan-tulisan teoretis yang kita baca untuk kajian sastra itu banyak yang sudah ditulis oleh misalnya yang ada di layar itu ya Edward Said dari Palestina, ada Gayatri Spivak dari India dan sebagainya. Jadi apakah scholar di Indonesia punya peluang atau punya kemampuan semacam itu? Apakah misalnya juga waktu saya S1 juga saya bertanya apakah tidak lebih baik sebagai orang Indonesia saya mendalami kesusastraan Indonesia saja, atau juga ada pertanyaan yang mungkin juga penting dan lebih mendasar,
apakah orang Indonesia bisa dan memiliki kemampuan untuk menjadi pengkaji di bidang English literature dan diakui gitu, di recognize kepakarannya di tingkat internasional misalnya, atau setidaknya oleh rekan-rekan yang lain di negara lain. Nah, hingga tahun 1994, jadi di tahun 1994 dan pertanyaan ini muncul terus ya sampai tahun 1994, dan pada waktu saya melanjutkan studi di jenjang magister, dan pada saat itu pun di awal-awalnya saya masih belum menemukan jawaban atas pertanyaan itu, dan walaupun saya pada waktu itu sedang menempuh studi S2 dalam bidang sastra Inggris, dan pada saat itu memang dalam kajian lulusan sastra Inggris sebenarnya yang dari Unpad waktu itu, dan itu kami waktu itu saya tidak tahu teori itu apa gitu, atau metode itu apa, dan ketika saya S2 saya agak stres juga karena setiap kali membaca sesuatu terus semua orang udah ada pendapat, terus saya nggak tahu harus apa gitu, dan mereka bicara tentang menurut teori ini, menurut metodologi ini dan sebagainya, dan sayanya sama sekali tidak tahu yang mereka bicarakan apa, dan kesulitan untuk memberi tanggapan di kelas. Nah, tetapi saya mendapatkan jawabannya di semester kedua studi saya ketika saya mengambil mata kuliah sejarah teori sastra, waktu itu the history of literary theory. Dan pada kesempatan itu saya berkenalan dengan sebuah esai karya Edward Said yang berjudul The World, the Text and the Critic, yang terlihat di layar. Sebenarnya ini bukunya The World, the Text and the Critic, ada beberapa tulisan di dalamnya, dan salah satunya adalah esai yang judulnya sama dengan judul bukunya, yaitu The World, the Text and the Critic. Sekaligus juga di mata kuliah itu ada sebagai teks yang dijadikan latihan untuk membacanya adalah The Hard Darkness, novela karya Joseph Conrad. Momen itu adalah awal saya mulai mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang saya bawa-bawa dalam pikiran saya selama 7 tahun. Arah jawaban tersebut semakin jelas ketika di semester selanjutnya saya mengambil mata kuliah Orientalism yang diampu oleh yang kemudian menjadi pembimbing saya, yaitu Oscar Ronald Daythorne. Beliau seorang akademisi sekaligus sastrawan dari Guyana di Karibia, atau sebenarnya di benua Amerika Selatan, tetapi dihitungnya sebagai kebudayaan Karibia. Ia mewajibkan mahasiswanya mengambil mata kuliah tersebut membaca Orientalism karya Edward Said juga. Jadi saya terekspos 2 buku penting karya Edward Said. Yang pertama The World, the Text and the Critic, dan kemudian Orientalism. Dan dalam buku itu secara umum dipandang sebagai tonggak bermulanya kajian postkolonial. Jadi kalau orang bicara kajian postkolonial atau teori postkolonial atau postkolonialisme, itu senantiasa merujuk ke buku ini gitu, sebagai awalnya ini terbitnya tahun 78 tahun 79, jadi belum menjadi belum ada di arus utama gitu, dalam kajian sastra. Nah, selain itu juga jadi selain itu juga dalam mata kuliah Orientalism ini saya dikenalkan lagi ke tulisannya Conrad lagi yang berjudul Lord Jim, karya Joseph Conrad, sebuah novel kanonikal dalam sastra Inggris yang secara dominan berlatar Nusantara. Nah, pada saat itu saya merasa, oh, ini saya bisa masuk di sini gitu ya, karena settingnya di Nusantara, dan saya jadi punya pengetahuan lebih dibandingin teman-teman saya waktu itu, karena saya tahu ini tempatnya, ini saya tahu. Jadi setting Lord Jim itu sebagian besar di Kalimantan Timur. Dan di kelas saya waktu itu yang paling tahu tentang Kalimantan Timur ya saya gitu, karena yang orang lain nggak ada yang dari Indonesia. Jadi saya mulai ngerasa pede gitu, dan ada gunanya gitu, ada di kelas gitu, bisa memberi sumbangan dalam diskusi di kelas. Dan mungkin saat itu saya memperoleh sebagian dari jawaban atas pertanyaan saya,
Tapi mungkin saat ini seharusnya urgensi dan relevansi kajian postkolonial justru tampak lebih gamblang, ya, karena mengingat kita sekarang media kita, wacana kita sedang dipenuhi wacana tentang krisis di Palestina, yang tampaknya yang untuk saat ini respons masyarakat dunia sudah bergeser, dan saya kira tidak berlebihan kalau saya bilang ini salah satunya akibat perkembangnya perspektif postkolonial dalam memandang konflik di wilayah tersebut. Dan untuk di Undira ini lebih signifikan lagi karena kajian sastra di Undira itu berada di fakultas yang sama dengan bisnis dan ilmu sosial, dan menurut saya itu penting, nanti akan tampak dalam sajian saya mengapa kajian sastra yang ada di dalam satu fakultas dengan bisnis itu penting. Nah, Edward Said memberi teladan dalam melakukan kajian sastra yang memiliki relevansi bagi pemahaman kita tentang cara dunia global bekerja. Joseph Conrad menunjukkan bahwa kisah tentang Indonesia berada di pusat wacana kanon sastra Inggris, dan saya baru tahu gitu ya bahwa Indonesia itu penting dalam sastra Inggris gitu, karena menjadi setting yang sangat penting dalam kanon sastraannya. Dan saya pikir jelas bagi saya saat itu bahwa yang harus saya lakukan sebagai pengkaji sastra dari Indonesia adalah mengikuti jejak Said dan menjadikan karya-karya semacam yang dihasilkan Conrad menjadi sasaran atau menjadi objek penelitian saya. Karena itu bahkan ketika sedang melakukan kajian atas aspek lain, ketika melakukan aspek jadi walaupun saya misalnya sedang melakukan kajian, membaca karya sastra dan melakukan kajian atas aspek lain seperti gender atau seksualitas atau kelas sosial atau bahkan struktur naratif gitu, atau stilistika, irisannya dengan kondisi postkolonial menurut saya harus senantiasa dipertimbangkan, dan kerangka pemikiran postkolonial ini pun menurut saya layak dipertimbangkan, terutama karena kita sedang membaca karya sastra Indonesia juga kajian kolonialnya, kasus kolonialnya penting dalam membaca karya sastra Indonesia, mengingat bahwa konsep dan bahkan kata Indonesianya itu sendiri dapat dirunut kelahirannya dari tahun 1850 dari kajian yang dilakukan oleh seorang antropolog Skotlandia, James Richard Logan, dalam konteks sejarah kolonial di Indonesia. Jadi kata Indonesia sendiri itu lahir dari konteks kolonial, dan karena itu kalau kita membahas Indonesia, sastra Indonesia, sejarah Indonesia, tidak mungkin kita tidak membahas keterlibatan Indonesia dalam sejarah kolonialisme. Nah, karena itu bisa kita lihat juga di pembukaan UUD 45, penjajahan, kemerdekaan, sampai kemarin juga waktu acara Hari Ibu, konteksnya itu selalu kolonialisme itu baik secara gelambang maupun secara subtle selalu ada dalam bayangan kita ya, terkait dengan keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, terus terang alasan saya waktu S1 dulu memilih sastra Inggris dan bukan sastra Indonesia adalah karena saya menduga saat itu bahwa kalau saya kuliah di sastra Inggris, peluang saya untuk mencari nafkah lebih besar. Karena saya sempat mikir apakah saya belajar sastra Indonesia atau sastra Inggris. Dan tampaknya pandangan ini juga dimiliki oleh berbagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, karena jika kita melihat data yang ada di website, kita bisa dilihat sendiri ya di website Badan Akreditasi Nasional di BANPT. Kalau kita search kata Inggris sebagai keyword di BANPT, itu ada 780 program studi. Pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, bahasa dan sastra Inggris, budaya Inggris dan sebagainya. Sedangkan hanya ada 399 program studi yang menggunakan kata Indonesia, dan itu termasuk politik Indonesia. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Gitu. Ini sendiri merupakan kenyataan yang menurut saya mengganggu ya, dan menurut saya juga merupakan salah satu alasan kajian postkolonial, bukan saja dalam bidang kajian susastra dan budaya, merupakan wacana yang urgen.
misalnya ya, kenapa di Indonesia gitu ya lebih banyak program studi yang ada kata Inggrisnya daripada kata Indonesianya gitu. Tentunya kita kalau di Inggris pasti lebih banyak ya Inggrisnya gitu ya, Englishnya gitu. Tetapi kenapa di Indonesia justru Inggris juga yang banyak gitu, bukan Indonesia. Nah, bahasa Inggris itu sendiri sudah menjadi bahasa asing utama di Indonesia, padahal Indonesia tidak pernah menjadi wilayah kolonial kekuatan yang berbahasa Inggris seperti Inggris atau Amerika. Ya, mungkin saya salah, kayaknya saya salah. Karena nggak mungkin gitu ya bahasa Inggris bisa sedominan itu kalau kita tidak pernah dalam bentuk kolonialisme yang satu atau yang lain berada menguasai wacana kebudayaan kita. Nah, sejarah Indonesia setidaknya begitu dugaan saya 36 tahun yang lalu tidak sama dengan sejarah Irlandia, Kenya, Nigeria, India, Malaysia, dan Filipina. Walaupun sebenarnya kita kalau lihat sejarah Indonesia juga antara tahun di awal abad ke-19 itu memang sebenarnya Jawa dan Bengkulu pernah menjadi koloni di bawah EIC, di bawah Inggris dengan tentunya ada tokoh ya, misalnya Sir Thomas Stamford Raffles yang pada waktu itu gubernur Jawa tapi juga pendiri Singapura. Nah, dominasi bahasa Inggris di tingkat global sedemikian pervasifnya ini sedemikian sehingga kita pun secara sukarela dan sayangnya tanpa sadar terserap dalam asumsi-asumsi misalnya bahwa seakan-akan alami gitu bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan orang secara global dan masalah dominasi bahasa Inggris di tingkat global ini pernah juga dibahas dalam buku yang berjudul Linguistic Imperialism karya Robert Phillipson yang menurut saya dalam kerangka perspektif postkolonial dan bisa diterapkan misalnya kalau dalam kajian linguistik atau juga dalam pengajaran bahasa Inggris mungkin perlu dipertimbangkan. Selanjutnya yang saya dapati dalam menempuh jalur kajian postkolonial dalam kajian sastra ternyata bukan hanya perkara kesastraan. Sejak tahun 2000 saya diajak ada teman saya terlibat dalam pendidikan buruh. Awalnya keterlibatan saya hanya sebagai penerjemah seperti biasanya orang sastra Inggris diminta jadi penerjemah gitu. Tetapi lama-lama saya kemudian terlibat juga sebagai fasilitator dalam pendidikan buruh karena ada teman saya juga yang menjadi pengelola kantor pendidikan buruh di Indonesia untuk sebuah serikat buruh internasional di bidang perkebunan dan pangan. Dan pada waktu itu kantor itu menawarkan kepada saya untuk menjadi fasilitator pelatihan karena gerakan buruh menjadikan pemahaman terhadap ekonomi global dan kebutuhan akan solidaritas buruh di tingkat internasional itu menjadi materi yang penting dalam pendidikannya. Dalam konteks itu, saya menjadi sadar bahwa isu yang dibicarakan dalam kajian postkolonial merupakan isu yang berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari, bukan hanya imajinasi seperti kita kalau membaca novel atau baca puisi. Pada saat itu pun saya bertemu dan banyak belajar dari pekerja di perusahaan perkebunan, sawit, dan hotel yang penghidupannya berasal dari industri yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Dan dengan demikian, dari perjumpaan saya dengan buruh lah saya mendapatkan jawaban yang cukup memadai atas pertanyaan awal saya. Ternyata kolonialisme belum berakhir. Dan itu akan tampak dalam kehidupan buruh yang ada dalam industri yang signifikasinya di tingkat global. Dan dari teori postkolonial yang semakin saya tekuni, saya mendapat bahwa memang sejak awalnya yang kita sebut sebagai kolonialisme dan imperialisme adalah fase dalam proses globalisasi ini. Dan saat itu saya berpikir bahwa seluruh sejarah Indonesia sebagai Indonesia, setelah ada kata Indonesia, seluruhnya merupakan bagian dari sejarah kolonialisme sebagai salah satu tahap dalam globalisasi yang mungkin sebagaimana yang disebut oleh Frederick Jameson, merupakan bagian dari trayektori perkembangan kapitalisme global. Dan karena itu menurut saya sungguh beruntung di Undira sastra Inggrisnya ada dalam satu fakultas dengan bisnis dan ilmu sosial. Jadi bisa terjadi kerjasama antara bidang-bidang tersebut. Nah,
Berangkat dari Aba-Aba Said, agar kajian sastra dikeluarkan dari isolasi dunia akademik ke ranah sosial politik tanpa meninggalkan keketatan dan keandalan yang disyaratkan dalam kajian tekstual yang bertanggung jawab. Dalam beberapa tulisan saya sudah mengajukan beberapa argumentasi tentang betapa urgennya menggunakan kerangka postkolonial dalam kajian sastra khususnya di Indonesia. Pertama, harus dibahas perihal sastra, perihal kondisi problematik pengkaji kesusastraan dan kebudayaan asing, seperti dosen-dosen sastra Inggris gitu ya, ngapain gitu. Dalam hal ini khususnya dalam kajian sastra Inggris dan studi Britania atau British Studies. Sejarah kolonial dan tradisi orientalis telah memapankan anggapan bahwa insan Nusantara merupakan objek kajian, dan karena itu disangsikan bahwa peneliti sastra Indonesia mampu dan pantas melakukan kajian terhadap teks-teks yang diproduksi oleh wacana Imperial Britania sebagai pihak yang secara historis mendapat otoritas untuk membuat pernyataan tentang dunia. Maksud saya, jadi apakah dengan adanya kerangka perspektif postkolonial kita bisa melakukan kajian terhadap sastra dari tradisi lain, misalnya Inggris gitu yang dominan, dengan perspektif kita, dan kitanya bukan hanya meniru atau membeo dari yang dilakukan oleh katakanlah Barat. Nah, dalam hal ini kerangka postkolonial menjadi krusial karena wilayah ini meminjam metafora yang diajukan Appia dan dipopulerkan dalam kajian Indonesia oleh Fulcher dan Day, meneroka lahan baru, membuka lahan baru, clearing spaces, yang memungkinkan pengkaji Indonesia dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan telah dan kritik terhadap kesusastraan Inggris dengan segala asumsi keadiluhungannya yang lazim diasosiasikan kepadanya dengan status setara dengan mitra-mitranya di berbagai tempat di dunia. Mengingat potensi kajian postkolonial sebagai wacana yang meneroka ranah baru bagi perbincangan tentang kolonialisme, kondisi kolonial, dan dampak kolonialisme terhadap situasi kontemporer, saya pun akhirnya menggunakan istilah post-kolonial alih-alih menggunakan istilah pasca kolonial sebagaimana yang saya lakukan sebelumnya. Jadi pertama kali saya menulis dalam bahasa Indonesia, saya senantiasa di awalnya di tahun kayak 97-98 gitu, saya menggunakan istilah pasca kolonialisme. Tetapi semakin ke sini saya cenderung menggunakan istilah post. Nanti saya jelaskan mengapa. Dan jadi saya menggunakan prefix post dan bukan pasca karena post bukan saja membawa makna setelah. Ini saya dapat dari Appia dan selanjutnya dari Fulcher dan Day. Jadi maknanya bukan hanya setelah sebagaimana pasca, melainkan juga membuka peluang memahami wacana ini sebagai tonggak, kayak kita bilang kayak pos gitu ya, seperti kalau naik gunung terusnya ada pos-pos gitu, atau ada kilometer pos, dan mungkin juga ada hubungan dengan kantor pos gitu. Jadi atau juga seperti kalau di medsos kita bilang kita nge-post, jadi kita memasang sesuatu gitu, menayangkan sesuatu menjadi bagian dari wacana publik. Selanjutnya, awalan pos itu juga penting karena dia berakar sama dengan kata-kata seperti pose atau posture atau position atau kata-kata lain yang kata dasarnya itu pose ya, positioning, disposition, deposing, yang memungkinkan dibangunnya wacana dengan menggarisbawahi signifikansi posisionalitas dan sikap terhadap pokok pembahasannya. Nah, saya mengajukan gagasan agar kajian sastra dalam kerangka postkolonial, khususnya dalam menelisik teks naratif, mengidentifikasi pola-pola naratif yang sudah lazim dioperasikan, terutama dalam genre novel, baik yang ciri-ciri kolonialnya gamblang maupun yang lebih subtle, atau nanti saya bicara tentang istilah yang digunakan oleh Benita Perry, dia bilangnya ghostly. Dan bahkan bisa juga membahas kehadiran kolonial di sebuah teks yang tidak diniatkan sebagai teks yang berbicara langsung tentang kondisi kolonial.
Nah, hal ini penting bukan saja dalam kaitannya dengan upaya meneliti cara sebuah teks naratif berbicara tentang kolonialisme, melainkan agar dapat melihat betapa pola naratif yang lazim digunakan dalam fiksi secara umum, mau tidak mau, secara tidak langsung memiliki relevansi dengan situasi kolonial yang sentral bagi ekonomi dan politik Inggris sejak abad ke-16. Untuk kepentingan itu, gagasan dan usulan yang tersaji dalam buku Postcolonial Studies a Materialist Critique karya Benita Perry sangat bermanfaat. Perry menegaskan bahwa perlu ada wacana akademik yang secara gamblang menunjukkan hubungan asimetris baik dalam kondisi kolonial dan dalam kajian atas kondisi kolonial, sehingga dapat memperhitungkan kenyataan bahwa pihak yang dikolonisasi secara historis dan diskursif kadang-kadang menjadi informan, selalu menjadi topik, tetapi jarang sekali, dan itu pun dalam kasus yang sangat istimewa, bisa menjadi pelibat, menjadi subjek ikut berbicara, atau menjadi, kalau Benita Perry bilangnya interlocutor, jadi ikut berbincang, gitu. Bukan hanya sebagai pendengar. Yang disiratkan di sini adalah bahwa wacana postkolonial yang lazim dipraktikkan kini cenderung mengabaikan problematika posisi kajian postkolonial itu sendiri dalam konfigurasi sirkulasi wacana kini setelah kolonialisme dan imperialisme formal konon berakhir dengan berdirinya sekian banyak negara bangsa di Asia Afrika, Karibia, Amerika Latin, dan karena itu diajukan seruan agar mengembalikan perspektif postkolonial yang dapat memandang imperialisme dalam kerangka perkembangan kapitalisme serta memahami sifat kapitalis globalisasi yang kini berjalan. Dengan demikian bukan saja wacana postkolonial dapat memenuhi dan dengan demikian bukan saja wacana postkolonial dapat memenuhi janjinya bahwa akan memberikan ranah baru untuk scholar seperti kita di kajian sastra Inggris di Indonesia, tapi juga menunjukkan relevansi kajian postkolonial atas kondisi kolonial di masa lampau bagi situasi yang terglobalisasi di masa kini. Nah, mungkin setelah melakukan kajian terhadap teks yang diproduksi di negara lain, dalam bahasa lain, kita dapat menelisik ulang teks-teks dalam yang dihasilkan dari kita sendiri, sehingga kita dapat memikirkan ulang posisi kita dalam wacana global yang semakin menjadi bagian dari kehidupan seharian kita. Nah, tadi ada, jadi saya ingin berbicara khusus tentang yang ini dengan merujuk kepada Edward Said. Dia menunjukkan bahwa dalam teks yang tampaknya bukan berbicara tentang kolonialisme seperti karya-karya Jane Austen atau Charlotte Bronte yang sifatnya hanya romance, kolonialisme itu tetap hadir. Dan menurut Perry juga itu salah satu tugas utama kajian sastra dalam kerangka teori postkolonial, yaitu mengidentifikasi penanda-penanda yang ada pada sebuah teks, baik yang bersifat gamblang maupun yang hanya membayangi atau ghostly. Penanda-penanda semacam ini terdapat dalam karya-karya fiksi abad 19, walaupun kisah yang disampaikan sama sekali tidak secara dominan menyajikan tokoh, peristiwa, atau latar tepat yang menunjukkan kehadiran Inggris di wilayah-wilayah kolonialnya. Nah, menurut Said ini ada salah satu esainya, Jane Austen and the Empire, dalam salah satu bab dalam The Culture and Imperialism. Menurut Said di situ dia mengatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena imperialisme Britania di abad 19 begitu padu dengan kehidupan sehari-hari Inggris sehingga tidak mungkin berkisah tanpa secara langsung atau secara tidak langsung menyinggung atau merujuk atau menunjuk kepada kebergantungan kebudayaan dan ekonomi Inggris pada wilayah-wilayah kolonialnya. Dengan demikian fiksi betapapun ia berkisah tentang misalnya seorang gadis yang galau memilih suami, karena hampir semua cerita Jane Austen premisnya itu ya, dipertimbangkan. Jadi walaupun ceritanya tentang gadis sedang mencari suami, kehadiran wilayah kolonialnya tetap terjalin dalam teksnya ketika keadaan ekonomi si calon suami itu dipertimbangkan, karena aset seseorang individu di abad 19 senantiasa dapat ditelusuri sumbernya dari wilayah kolonial.
Inilah yang dimaksud Perry dengan kehadiran kolonial yang membayangi atau ghostly tersebut. Karena itu pula dapat dikatakan bahwa salah satu yang menjadikan penanda penting dalam novel Di Jelangan Abad, Di Jelangan atau tadi Bu Moderator menggunakan istilah lainnya, itu ada justru ketika novel itu menunjukkan ketidakhadiran atau absence. Contohnya ketika mungkin mudah-mudahan ada di sini ada yang sudah baca ini ya Pride and Prejudice-nya Jane Austen. Jadi misalnya tokoh Mr. Darcy itu dalam Prejudice atau Mr. Rochester itu dalam Jane Eyre ya yang karya Charlotte Bronte, dalam cerita itu untuk sementara menghilang dari kisahnya dan hanya disiratkan bahwa dan dianggap dipahami oleh pembacanya pada saat itu bahwa dia sedang berkunjung ke perkebunan tebunya di Kepulauan Karibia. Nah, ketidakhadiran semacam ini penting bagi berjalannya kisah karena pertama, situasi tersebut memungkinkan secara finansial si protagonis berada di tempat tinggal calon pasangannya tanpa melanggar norma kepantasan yang berlaku di masyarakat pada saat itu. Dan selanjutnya yang lebih penting lagi, kepergian si calon suami ini, si love interest-nya, itu memungkinkan terjaminnya kehidupan ekonomi mereka kelak sehingga kisah dapat berakhir dengan happy ending. Jadi Mr. Darcy itu kan dia bukan landowner, tetapi dari mana dia punya aset sebanyak itu gitu ya? Dan dia lebih kaya daripada Lady siapa namanya? Yang ada dalam cerita itu juga. Jadi yang middle class itu justru lebih asetnya lebih banyak daripada yang landowner yang dari upper class. Nah ini tidak diceritakan secara gamblang dalam kisahnya, tetapi kolonialismenya membayangi karena kolonialisme itu yang memungkinkan ekonomi Inggris pada saat itu dan kelas menengahnya bangkit gitu ya dan mendominasi ekonominya hanya mungkin terjadi karena ada aset-aset di wilayah kolonial. Nah demikian pula mungkin kita juga dapat melakukan hal yang sama ketika kita membaca teks-teks kanon lainnya yang mau tidak mau harus dibaca kalau belajar bahasa Inggris ya, Shakespeare misalnya atau Jonathan Swift. Pertama kali saya membaca Jonathan Swift, Gulliver's Travels, belakangan saya baru sadar Lilliput itu dekat Anyer gitu. Jadi tapi saya tahu saya pernah ke Anyer, di situ tuh nggak ada Lilliput gitu ya. Tetapi kenapa dalam fiksinya itu memungkinkan gitu? Apa artinya buat saya orang Indonesia yang pernah berlibur di Anyer gitu ya, berlibur di Pelabuhan Ratu dan membaca Gulliver's Travels yang mengatakan bahwa ada pulau yang di sana orang-orangnya kecil, sedangkan saya tahu secara nyata di situ tidak ada. Mungkin buat orang Inggris di abad ke-18 ya mungkin saja karena kan Nusantaranya dulu antah berantah gitu bagi Inggris ya. Tetapi bagi saya gitu ya, yang bisa baca karyanya juga, tetapi juga ada dari sini, itu kurang berterima gitu ya. Nah dengan demikian apakah kita melakukan hal yang sama ketika kita membaca misalnya cerita-cerita Sherlock Holmes karya Conan Doyle, kalau kita baca cerita-ceritanya Charles Dickens atau bahkan sampai yang sekarang misalnya novel-novelnya Kingsley Amis atau Ali Smith, atau bahkan ketika kita menonton anime One Piece gitu ya yang banyak merujuk ke karya-karya Robert Louis Stevenson. Atau mungkin yang nonton One Piece nggak sadar kalau itu banyak merujuk ke Kidnap dan Treasure Island. Dan tetapi kalau kita menggunakan kerangka perspektif postkolonial ini, kita sebagai pembaca dan bisa punya kesadaran penuh atas relasi politis antara kita sebagai pembaca dan teks yang kita baca atau film yang kita tonton atau bahkan game yang kita mainkan atau short reels yang nggak tahu kita scroll down terus gitu ya, yang menyerap 75% dari waktu dan tenaga yang kita miliki sehari-hari ya. Nah, jadi balik lagi, kalau kita tidak bisa melakukan itu terhadap sastra Inggris atau sastra asing yang lain, dapatkah kita kemudian melihat kembali ke sastra Indonesia dan punya pertimbangan lain? Beberapa waktu di belakang, akhir-akhir ini, saya mendapat kesempatan untuk membahas dua teks yang menurut saya penting dalam sastra Indonesia dan dalam sejarah Indonesia. Yang pertama Max Havelaar, kebetulan tulisannya ada dalam kumpulan buku ini. Waktu itu hasil dari Festival Mutatuli atau Seminar Mutatuli
yang diadakan setiap tahun oleh Museum Multatuli di Banten. Dan selanjutnya ada novel yang saya sudah baca sejak SMP. Dan saya baru ketika saya membacanya lagi dengan kerangka postkolonial, banyak hal yang tadinya tidak saya lihat gitu, yang sekarang menjadi sangat gamblang. Untuk sementara sekian dulu, mudah-mudahan tadi ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ari atas paparannya. Sangat luar biasa ya teman-teman terkait wacana postkolonialisme yang sudah dengan sangat jelas Bapak Ari paparkan. Nah mungkin untuk review sedikit ya, bagaimana Bapak Ari telah memperlihatkan signifikansi para Indonesian scholar ya terkait sastra. Jadi sastra di dalam teks bahasa lain itu bagaimana signifikansinya. Lalu bagaimana sudah terlihat adanya urgensi memang ya dari kajian postkolonialisme ini. Dimana kan sudah secara gamblang kita bisa lihat kehadiran konflik-konflik di wilayah perang yang sedang terjadi saat ini. Lalu yang cukup menarik yang tadi saya lihat juga ya, bagaimana ternyata ada kaitan terkait wacana postkolonialisme itu tidak hanya bisa ditelaah di karya-karya atau teks yang mengandung sejarah yang lekat ya, tetapi teks kanon seperti Pride and Prejudice oleh Jane Austen ya, yang kita tahu itu memang lekat dengan romantisisme. Dan bahkan ada anime One Piece tuh, yang tadi Bapak Ari jelaskan, bahwa memang game-game juga dapat sekali lagi memiliki aspek kolonialisme yang dapat kita telaah lebih lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ari.